Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Indah Lutfiatul Aini dengan NIM 11820600048. Kali ini saya akan melakukan praktikum yaitu mengenai metabolisme. Metabolisme ini merupakan salah satu materi yang ada di mata kuliah fisiologi hewan. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu untuk menentukan kecepatan metabolisme secara teoritis berdasarkan luas permukaan tubuh. Yang harus kita ketahui bahwasanya metabolisme ini adalah proses pengolahan zat gizi makanan yang telah diserap oleh tubuh untuk diubah menjadi energi. Energi yang terbentuk selanjutnya digunakan untuk menunjang segala fungsi tubuh, dari mulai bernafas, berpikir, kemudian tumbuh, hingga setiap pergerakan Anda untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Nah, untuk mengetahui apa saja sih alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum mengenai metabolisme ini, alat dan bahannya gampang sekali teman-teman. Hanya ada dua, yaitu yang pertama ada timbangan berat badan. Yang kedua ada alat pengukur tinggi badan. Pengukur tinggi badan ini bisa menggunakan meteran ya. Di sini saya juga menggunakan meteran. Nah, kemudian untuk langkah-langkah praktikumnya yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama, kita harus mengukur terlebih dahulu tinggi badan dan berat badannya. Mengukur tinggi badan Princess. Seratus 70. Ya. Kemudian mengukur berat badan yaitu 54 kilo. Oke, kemudian menentukan luas permukaan tubuh menggunakan chart Du Bois. Nah, ini dia pada chart Du Bois, yaitu kita tarik garis dari tadi tinggi badan yaitu 170 cm. Kita tarik garis lurus ke berat badan yaitu di titik 54 kg. Nah, nantinya akan terdapat titik tengah di antara titik 170 cm itu dengan titik 54 kg, yaitu ditemukan titik tengah yaitu di angka 1,62. Kemudian masuk ke tahap penghitungan. BME sama dengan 36,9. Itu sudah ketentuan karena saya perempuan. Kemudian menghitung BMR yaitu dengan cara luas dikali BME yaitu 36,9, kemudian dikali 24. Nah, dihasilkan yaitu sama dengan luasnya tadi adalah 1,62, kemudian dikali dengan BME yaitu 36,9, kemudian dikali 24. Nah, didapatkan hasil yaitu sama dengan 1434,672. Nah, ini dia tabel hasil pengamatannya. Nama Indah Lutfiatul Aini, usia 20 tahun, jenis kelamin perempuan, tinggi badan 170 cm, berat badan 54 kg,
Dengan luas permukaan tubuh melalui penghitungan tadi yaitu 1,62 meter persegi dengan ketentuan BME untuk perempuan yaitu 36,9 dan penghitungan BMR yaitu 1434,672. Oke, next. Kemudian kita masuk ke sesi pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan pertama. Jelaskan mengapa berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilaksanakan terjadi perbedaan kecepatan metabolisme. Jawabannya yaitu, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya sekarang kita melakukan praktikum mandiri di rumah, jadi tidak bisa membandingkan hasil antara hasil pribadi dengan hasil teman-teman yang lainnya. Kecuali kita melakukan praktikum ini di kampus, kita dapat bertukar data dengan teman-teman yang lainnya. Nah, namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan kecepatan metabolisme ini, yaitu yang pertama waktu tidur, di mana tubuh kita tentu akan kesulitan menghasilkan energi saat tubuh kelelahan dan dipaksakan bekerja pada waktu yang seharusnya tubuh itu beristirahat. Jadi gunakan waktu tidur kita sebaik mungkin ya, jangan terlalu banyak begadang, karena jika kita terlalu banyak begadang itu akan mempengaruhi proses kecepatan metabolisme tubuh kita. Nah, kemudian yang kedua ada hormon. Beberapa hormon dapat mempengaruhi kecepatan proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh kita. Stres juga dapat memperlambat kecepatan dalam tubuh kita dengan melepaskan hormon kortisol. Jadi jangan terlalu banyak stres ya teman-teman. Apabila banyak tugas, kita kerjakan saja, kita tidak boleh stres. Oke? Kemudian yang ketiga ada usia. Usia ini terhitung sejak usia 40 tahun, metabolisme kita akan secara alami mengalami perlambatan sekitar 5% tiap tahunnya. Jadi karena kita masih usia produktif nih ya, masih 20-an, jadi kita kecepatan metabolisme kita ini masih stabil. Nah, kemudian ada makanan yang dikonsumsi. Otomatis kita juga harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Kemudian ada cairan dalam tubuh dan juga obat-obatan. Oke, masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu di mana tempat terjadinya metabolisme? Jelaskan. Nah, jawabannya yaitu metabolisme ini yang harus kita ketahui adalah proses di mana tubuh mengubah zat gizi yang telah diserap oleh tubuh menjadi energi untuk digunakan dalam menjalani fungsi tubuh. Proses ini bisa terjadi di berbagai sel dalam tubuh. Energi ini yang selanjutnya digunakan untuk menunjang segala fungsi tubuh dari bernafas, berpikir, hingga kita melakukan berbagai aktivitas dalam satu hari. Jadi kalau misalkan diurutkan begini. Pertama, makanan masuk ke mulut. Makanan akan masuk ke dalam mulut. Kemudian makanan akan dilumatkan di mulut agar bisa dicerna dan diambil zat gizinya di dalam perut. Setelah itu, zat-zat gizi akan diserap ke dalam sel. Nah, di sini metabolisme ini terjadi, yaitu pada saat gizi seperti karbohidrat ini diubah menjadi energi oleh tubuh. Oke, kemudian kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga yaitu, buatlah pembahasan sesuai dengan hasil praktikum. Jadi kita kan seperti hasil praktikum yang kita ketahui bahwasannya kecepatan metabolisme kita ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada waktu tidur, yang kedua ada hormon, yang ketiga usia, yang keempat makanan yang dikonsumsi, yang kelima cairan di dalam tubuh, serta obat-obatan. Nah, kemudian dipengaruhi juga dengan tinggi badan kita, berat badan kita, luas permukaan tubuh, dan juga BME. Tadi seperti hasil saya, yaitu saya memiliki tinggi badan yaitu 170 cm, kemudian berat badan tinggi badannya itu 170 cm, kemudian berat badan 54 kg, dan luas permukaan tubuhnya yaitu seperti yang ada pada tabel. Seperti yang ada pada tabel tadi, luas permukaan
Oke, kita lanjut. Seperti di tabel hasil pengamatan tadi, bahwasanya saya berusia 20 tahun, dengan jenis kelamin perempuan, kemudian memiliki tinggi badan 170 cm, dengan berat badan 54 kg, dan memiliki luas permukaan tubuhnya yaitu 1,62 meter persegi, di mana BME-nya untuk perempuan adalah 36,9 dan BMR yang didapatkan yaitu 1434,672. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Oke. Untuk kesimpulan, dapat diambil kesimpulan ya bahwasannya kecepatan metabolisme kita itu dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Oleh karena itu, kita harus dapat menjaga faktor-faktor tersebut agar kecepatan metabolisme kita selalu berjalan atau berlangsung sesuai atau stabil. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat dan juga menjadi amal jariah bagi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you. Bye.